Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Belistiadi dengan NPM 212030009. Ini saya akan mempresentasikan hasil review film saya yang berjudul Backstabbing for Beginner. Si film ini itu rilis itu pada 2018 dengan genre itu politik dan thriller. Sutradaranya itu oleh Perfly. Pemerannya itu ada Theo James sebagai Michael Sullivan, lalu ada Ben Kingsley sebagai Pasha, Jacqueline Bisset sebagai Christina Dupre. Si film ini tuh menceritakan tentang pengungkapan skandal korupsi yang ada di PBB pada program Oil for Food di Irak pada masa rezim Saddam Hussein. Film ini tuh berfokus kepada si Michael Sullivan-nya yang selalu ingin menjadi ayahnya, yaitu seorang diplomat. Jadi ayahnya juga dulu tuh seorang diplomat, tapi mati di bom di Irak di Irak setelah 4 kali melamar pekerjaan di Persatuan Bangsa-Bangsa atau di PBB ini. Akhirnya Michael Sullivan diterima bekerja atas persetujuan Sekretaris Jenderal Program Minyak untuk pangan atau Oil for Food, program yang di masa rezim Saddam Hussein ini. Si Sekretaris Jenderal ini tuh bernama Pasha yang diperankan oleh Ben Kingsley. Ada Michael Sullivan ini dijadikan asisten oleh Ben Kingsley-nya. Ya. Program minyak ini program minyak untuk pangan ini atau si Oil for Food ini dilaksanakan di Irak yang saat itu sedang dalam kondisi kacau di bawah rezim Saddam Hussein. Pada saat itu Michael Sullivan dan Pasha datang ke Baghdad, Irak, untuk melihat langsung keadaan yang di Irak ini, keadaan di sana. Michael bertemu wanita asli Irak, orang Kurdistan, bernama Nashim Hussaini sebagai penerjemah dalam pertemuan di kedutaan besar PBB di Baghdad. Nah, sepanjang pertemuan mereka ini di film ini tuh menceritakan mereka saling sedikit memberi kasih sayang gitu. Akhirnya romansa terjadi antara Michael dan Nashim Hussaini ini, dan akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Dalam perjalanan untuk menjalankan program ini, Michael dan Nashim ini meneliti banyak hal. Terlebih juga Michael merasakan bahwa ada kejanggalan, salah satunya adalah makanan yang kadaluarsa. Jadi di sana itu ada kejanggalan itu karena adanya korupsi. Jadinya obat-obatan itu yang dikirim itu kadaluarsa, makanan kadaluarsa, bahkan makanan itu pun sudah datang itu tidak seperti yang dijanjikan gitu. Misalkan datangnya harusnya 100, malah datang cuman 50 gitu. Dari semua itu tuh Michael sadar bahwa program minyak untuk pangan telah menjadi permainan politik. Begitupun Nashim, dia juga udah mulai percaya bahwa ada masalah yang besar di program ini, termasuk nasib penduduknya gitu, nasib penduduk yang di Irak ini. Nasib penduduknya, dan ada dulu tuh pendahulunya gitu, yang dulu bekerja juga di PBB, yang ingin mengungkap kebenaran tentang ini tuh dia itu meninggal gara-gara kecelakaan mobil. Jadi ditabrak mobil gitu, karena dia tuh udah mengambil kayak bukan berkas ya, tapi bukti-bukti bahwa ada kejanggalan di program ini. Di sisi lain, Michael juga menemukan korupsi
yang korupsi yang besar banget gitu, besar banget. Di sisi lain, Michael ini menemukan korupsi yang sangat besar dan setelah itu tuh Michael Sullivan ini baru menyadari kalau dia tuh berperan dalam mendukung suap yang dibayarkan kepada Saddam Hussein ini. Masalah itu semakin rumit, membingungkan ketika Michael harus percaya sama bosnya gitu, sama si sekretaris jenderal ini, si yang diperankan oleh Ben Kingsley sebagai Pasha, atau wanita yang dia cintai gitu, yang dia sayang, ya si yang tadi Nasim Husseini. Mereka harus memutuskan siapa yang harus dipercayai dengan informasi yang bertentangan dari pacarnya, Nasim Husseini dan Pasha. Ketika Michael akhirnya datang dan datang ke realisasi dari apa yang terjadi, dia harus menemukan apa yang terbaik itu dalam keadilan dan mengubahnya terlepas dari dampak para karir diplomatik. Dan satu-satunya jalan keluar yang mengekspos semuanya, mempertaruhkan nyawanya sendiri, mentornya, dan kehidupan wanita yang dia cintainya. Jadi si Michael ini ketika sudah ingin mengungkap itu, jadi banyak ada ancaman fisik dan moral gitu, seperti dia tiba-tiba di stop mobilnya, terus supir atau pengawalnya itu dibunuh. Jadi sebenarnya di sini itu ada mafianya juga gitu, ada mafianya yang memang benar-benar yang memfasilitasi korupsi ini gitu. Benar, ketika Michael baru diangkat jadi asistennya pun baru ikut sama Pasha ini, dia itu baru datang ke Irak, ke Baghdad. Di kamar hotelnya tiba-tiba ada orang dan langsung ngasih tawaran yang ingin menyuap si Michael Sullivan ini gitu. Akhirnya makanya ketika dia mau mengungkap itu banyak ancaman gitu, dan sampai dia diculik dan pacarnya pun sampai di penjara. Terus analisis teori dari film ini tuh ada teori realisme karena banyaknya ada perang gitu, ada ya saling nyerang gitu, saling perang di film ini. Lalu ada neoliberalis juga karena ya itu akhirnya banyak negosiasi, banyak negosiasi, lalu kerjasama ekonominya juga akhirnya jadinya ada gitu. Dan kenapa masukin neoliberal juga karena di sini kan udah ada OI gitu, karena di sini neoliberal kan support OI. Di sini ada feminisme juga karena adanya peran dari Christina Dupre yang sangat berpengaruh di film ini gitu. Di film ini dia itu sebagai dubes di Irak gitu, dubes Irak, dan si peran Nasim Husseini ini, karena Nasim Husseini ini sebenarnya dia tuh memang informan yang dari dulu gitu, dari sebelum bertemu Michael Sullivan ini, dia tuh memang sering ngedeketin beberapa petinggi itu, beberapa petinggi untuk mendapatkan informasi. Tetapi memang ketika bersama Michael Sullivan ini dia beneran baru merasakan jatuh cinta. Tetapi memang sempat sedikit dimanfaatkan juga Michael Sullivan ini gitu, jadi memasukkan feminisme. Lalu offering solution dari saya pribadi itu adalah harusnya ada transparansi atas organisasi gitu, karena di sini itu kurangnya transparansi. Jadi karena si Michael Sullivan aja sebagai asistennya itu tidak begitu tahu gitu, banyak yang tidak tahu ada apa di dalam
program Oil for Food di rezim Saddam Hussein ini. Terus offering solution yang kedua adalah reformasi si organisasi internasional ini gitu. Jadi biar ketika direformasi itu biar lebih meningkatkan efektivitasnya dan keadilannya gitu, dan dari segi keanggotaan, struktur keanggotaannya pun harus direformasi gitu, biar pengambilan keputusan dan peningkatan keterlibatan si orang-orangnya pun jelas gitu. Terakhir yaitu kesimpulan dari saya itu, kesimpulannya kenapa saya ngambil film ini itu karena sangat bersangkut paut dengan OI gitu, dengan PBB sendiri. Sangat berperan banyak di sini PBB-nya. Lalu juga kenapa saya ngambil teorinya itu realis, neoliberal, dan feminisme, karena memang di sini memang ada perang, banyak sekali konflik. Lalu neoliberal ini karena adanya juga negosiasi, adanya juga kerjasama ekonomi gitu. Lalu dan bersangkut paut dengan PBB sendiri, OI gitu. Nah, ini masukinnya neoliberal. Lalu ada feminisme, karena di sini ada peran yang cukup baik dari ceweknya gitu, dan ada cewek yang memang punya power di dunia gitu, di internasional sendiri. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.